Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Baby Official. Nah guys, sekarang kita belajarnya dari rumah. Nah, mungkin banyak sekali orang tua yang masih kebingungan karena posisi pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Sekarang sudah bulan September, sementara kita sudah libur, sudah jalan ke 6 bulan. Banyak sekali keluhan dari orang tua yang mengatakan bahwa anak-anak di rumah sulit sekali belajar. Kemudian ada yang mengatakan guru tidak maksimal dalam mengajar. Kemudian bagaimana pertemuan antara siswa dan guru, apakah bisa terjalin atau tidak, karena kita juga harus mengikuti SOP kesehatan. Kita harus menjaga bagaimana caranya agar COVID-19 ini cepat terputus. Jadi sebelum saya mulai pada materi kali ini, kita harus tetap menjaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, dengan melakukan 3M, mudah-mudahan COVID-19 cepat berakhir. 6 metode dalam mengajar pada masa pandemi. 6 metode ini bisa kita pilih salah satunya yang menurut kita cocok. Nah, untuk teman-teman guru se-Indonesia yang kalian lagi menyaksikan video saya, metode pertama adalah dengan cara project basic learning. Jadi kita mengajar dengan dasar project. Seorang guru yang sekarang mengajar di SMK atau di SMA atau di SD juga atau di SMP juga sama, kita menggunakan project basic learning. Tujuannya agar menimbulkan rasa empati, rasa simpati, dan rasa kerjasama dalam diri siswa. Apakah ini bisa kita lakukan di rumah? Bisa. Contoh, misalkan kita mengambil mata pelajaran IPA. Nah, pada mata pelajaran IPA ini sangat cocok sekali kita gunakan sistem metode pembelajaran seperti ini. Misalkan kita melihat mereka di rumah punya air yang kurang bersih, atau mungkin keluarga siswa itu tinggal di daerah rawa, airnya kurang bersih. Nah, kita angkat aja bagaimana cara membersihkan air. Jadi silakan anak-anak membuat proyeknya sendiri sehingga dia bisa menjernihkan air. Atau makanan favoritnya, bagaimana dia membuat pasta, kemudian bagaimana dia membuat minuman, bisa membuat minuman sendiri, makanan sendiri. Kalau untuk pelajaran IPA, atau mereka melakukan project itu sifatnya ke life skillnya. Jadi bisa membuat kue atau apa, sehingga kita bisa mengontrol siswa tersebut untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai. Atau bertanam, bercocok tanam, yang tergantung dengan materi apa yang akan kita ajarkan. Itu kalau di IPA. Kemudian kalau di SMK ya banyak sekali, mungkin contohnya kalau masalah project. Misalkan kalau jurusannya seni broadcasting dan film, dia bisa membuat film, menulis naskah. Kemudian banyak sekali pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan mereka suka. Kalau mereka sudah memiliki alat dan lain sebagainya, mereka bisa melakukan syuting dan lain sebagainya. Dan mereka bisa juga berkelompok melalui zonasi. Jadi misalkan ada beberapa orang yang dekat dengan rumah mereka, itu mereka melakukan pekerjaan itu dengan kelompok, asalkan guru bisa mengontrol. Jadi tidak harus guru datang ke rumah mengontrol siswa itu belajar, tidak harus, tapi kita kan bisa lakukan dengan pendekatan WA, kemudian bisa dengan Zoom, bisa dengan WA group, bisa dengan video call dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali cara untuk kita bisa ketemu langsung dengan siswa walaupun melalui
Yang kedua, sistem belajar yang sekarang lagi populer masa pandemi yaitu metode daring. Nah, dengan cara menggunakan dalam jaringan. Jadi kita mengajar lewat jaringan, lewat media, walaupun tidak bisa mempertemukan kita langsung dengan siswa, tapi kita bisa memantau kondisi siswa. Nah, bisa dengan Facebook, bisa dengan WA, bisa dengan Zoom, bisa dengan IG, bisa dengan Telegram. Banyak sekali metode daring, cara daring untuk kita bisa ketemu langsung. Nah, kita bisa mengajar seperti mengajar di kelas, tetapi siswanya tidak ada. Jadi kita bisa melakukan Zoom, atau kita menggunakan dengan cara webinar. Jadi kita ketemu di dalam sebuah ruangan walaupun di rumah masing-masing ya. Kita bisa lakukan dengan cara webinar, Zoom atau Google Meeting dan lain sebagainya. Nah, itu yang sekarang lagi banyak sekali dilakukan oleh guru-guru se-Indonesia. Itu bagi siswa yang memiliki jaringan bagus. Nah, jadi bisa dengan metode daring. Yang ketiga, bisa kita lakukan dengan luring, luar jaringan. Jadi luring method. Nah, ini juga banyak sekali dilakukan oleh teman-teman yang tidak bisa melakukan daring method. Jadi kita bisa melakukan luring dengan zonasi, mengelompokkan siswa yang berada di zona yang sama. Misalkan di blok A, misalkan anak kita ada 3 atau 5 orang di blok A, maka guru yang datang ke blok A untuk mengajar secara langsung. Jadi kalau dulu kan siswa yang datang ke sekolah, sekarang tidak. Guru yang harus datang ke rumah atau ke lokasi di mana siswa itu berada. Jadi bisa kita kondisikan 5, 7 atau 10 orang dalam satu kelompok dan gurunya yang datang ke sana untuk mengajar. Itu kita sebut dengan luring method. Jadi bisa berkelompok tetapi dengan cara tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Kemudian kita harus melihat kondisi bahwa zona yang kita kunjungi adalah zona yang aman untuk penularan. Kemudian cara yang keempat adalah home visit method. Nah, ini guru datang dari rumah ke rumah mengunjungi siswa untuk mengajar. Jadi kita bisa melihat siswa, kalau lokasi guru dengan siswa itu berdekatan, itu bisa kita lakukan home visit method. Nah, perbedaan antara luring method, cuman mungkin kalau luring itu agak banyak siswanya, bisa kita kelompokkan beberapa orang, sedangkan kalau home visit kita datang dari rumah ke rumah. Itu kalau guru tersebut, kalau kondisi siswa itu udah satu dengan yang lain udah sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk kita membuat luring dengan cara zonasi. Jadi kita melakukan dengan home visit method. Kemudian yang kelima itu ada sistem integritas kurikulum. Jadi kita melihat masing-masing mata pelajaran mana yang bisa saling berhubungan atau berintegrasi. Itu kita satukan dan kita jadikan sebuah proyek, sehingga satu dengan yang lain bisa saling melihat. Misalkan gini, anak kelas 2 dengan anak kelas 5 itu bisa kita gabungkan dalam integritas method. Misalkan kalau saat mereka membuat sebuah proyek, kemudian ada materi yang di kelas 5, ada juga materi yang harus dipelajari di kelas 2, itu bisa kita gabung. Atau kalau SMK itu integritas kurikulum itu banyak sekali. Seperti contohnya jurusan seni broadcasting dan film. Itu antara mata pelajaran kamera, editing,
itu bisa kita integrasikan dengan editing, tata kamera, tata artistik, dan manajemen produksi. Itu bisa kita satukan dalam sebuah proyek. Kemudian bagaimana seorang anak merencanakan praproduksi, produksi, dan paskanya. Kemudian mereka menentukan ide cerita, kemudian mereka akan melakukan sebuah proyek. Nah, kemudian mereka akan mengambil gambar, berarti masuk ke tata kameranya. Tadi dari manajemen produksi mereka masuk ke tata kamera. Nah, pada saat gambar setelah diambil, bagaimana mereka melakukan penyelesaian di pasca, maka mereka harus melakukan editing. Kemudian bagaimana kostum, art, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam tata artistik. Jadi kurikulum yang terintegritas seperti itu bisa kita satukan dalam masa pandemi COVID ini, sehingga masing-masing guru tidak memberikan satu tugas, tidak memberikan masing-masing memberikan banyak sekali tugas, tetapi kita memberikan satu proyek, tetapi proyek itu bisa terintegrasi. Nah, begitu juga mungkin dengan pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu bisa kita integrasikan dalam sebuah kurikulum. Nah, bagaimana bijaknya guru tersebut, guru A dan guru B saling diskusi dengan satu tugas, tetapi semuanya bisa dilaksanakan sekaligus. Karena dalam masa pandemi ini terlalu banyak tugas yang kita berikan kepada siswa, itu juga akan membuat siswa tersebut stres. Karena apa? Karena teman diskusinya juga tidak ada, teman bertanya pun juga mungkin agak sulit, walaupun sebenarnya tempat bertanya itu banyak sekali, apalagi dengan media informasi yang sudah sangat terbuka untuk umum. Sebenarnya bisa-bisa saja, tetapi yang namanya siswa, mereka butuh bimbingan langsung. Kadangkala merasa putus asa ketika tugas yang diberikan gurunya, tetapi dia tidak mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Metode. Cara yang keenam adalah blended learning. Nah, blended learning ini maksudnya apa? Jadi siswa bisa melakukan daring sekaligus luring. Jadi di saat kita bisa melakukan daring, ya kita daring, tetapi ada saatnya kita juga melakukan luring pada materi itu. Jadi di mana daring dan luring itu saling berkombinasi. Nah, jadi guru selama pandemi COVID-19 ini juga harus banyak membaca, harus banyak menonton, juga harus banyak melek informasi, melek teknologi. Karena apa? Karena sebagai seorang guru, jangan sampai pas generasi COVID itu menjadi generasi terbawah tingkat pendidikannya. Jadi jangan nanti disalahkan COVID yang membuat siswa tidak bisa berkembang dengan baik. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh guru dan juga oleh orang tua. Jadi di sini guru dan orang tua tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi sekarang kita harus seiring sejalan. Jadi di saat guru juga repot, jadi jangan dikatakan pada masa pandemi COVID-19 guru nggak punya pekerjaan. Sebenarnya banyak sekali pekerjaan guru yang tadinya tidak dilakukan oleh seorang guru sekarang harus dilakukan. Yang tadinya guru tidak biasa dan bahkan tidak tahu, sekarang harus membiasakan dan mencari tahu bagaimana menyelesaikan masalah pendidikan yang sekarang berada di hadapan kita. Jadi kita nggak tahu kapan berakhir pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini bisa selesai secepat mungkin sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Memang tatap muka ini adalah sesuatu yang sekarang sangat kita rindukan, baik oleh guru maupun oleh siswa itu sendiri. Karena ternyata sebagus apapun sistem tidak akan mampu mengalahkan tatap muka. Tapi perlu kita ketahui bahwa sekarang selama pandemi COVID-19 belajar itu berbeda dengan sekolah.
Jadi kalau dulu kita menganggap semua tanggung jawab itu kita serahkan kepada sekolah, sekarang tidak. Orang tua di rumah, kemudian guru di sekolah, kemudian ada juga faktor lingkungan yang harus kita perhatikan. Kita harus saling bahu-membahu menjaga anak-anak kita, baik anak kita sendiri ataupun anak didik kita, untuk tidak kemana-mana dulu. Jadi kita harus menanamkan rasa antusias mereka belajar, kesukaan mereka belajar itu memang harus kita tanamkan dari rumah, sehingga tuntutan pendidikan yang sangat tinggi masih bisa kita penuhi. Nah, untuk teman-teman guru seluruh Indonesia, tidak usah berputus asa. Kita akan bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai guru. Insya Allah semua akan baik-baik saja dan semua akan berjalan dengan lancar. Untuk orang tua juga minta supportnya, dukungannya untuk tetap menjaga anak, memberi semangat untuk mereka belajar, dan jangan beranggapan bahwa setiap kegiatan yang diberikan guru adalah merepotkan orang tua. Tidak. Jadi orang tua sekarang harus tahu bagaimana, sejauh mana batas pendidikan anaknya. Kalau selama ini mungkin tidak begitu peduli, nah sekarang harus lebih melek lagi, harus lebih peduli lagi kepada anak-anaknya. Karena anak adalah masa depan kita, anak adalah harapan kita, harapan bangsa, harapan semua. Jadi dengan membaiknya generasi ini, itu akan membaiknya masa depan bangsa kita. Jadi COVID-19 bukan alasan untuk kita tertidur, tertinggal, dan terdiam, tetapi COVID-19 ini membuka mata kita bahwa kita harus melek teknologi, kita harus bergerak lebih cepat kalau kita tidak mau ketinggalan. Nah, semangat terus kepada teman-teman guru dan orang tua di rumah. Tetaplah semangat, Indonesia akan terus menjadi bangsa yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.